Johan untuk bisa memberikan kepada beliau. Ini Pak, mau kasih rapat lagi sama Pak. Oh ya. Dia banyak prakteknya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurulillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jemaah masjid Abu Bakar rahimahullah. Alhamdulillah hari ini hadis yang kita akan berisi kajian tentang pelatihan perkenalan sejak Al-Quran. Yang insya Allah ini akan menginspirasi kita semua, memberikan iktibar, pemahaman, kibrah kita semua, bagaimana cara kita memahami Al-Quran. Nanti akan disampaikan kepada Pak Dr. terkait kegiatan ini, insya Allah akan memberikan pemahaman kepada kita semua. Walaupun Al-Quran sebagai kamu sekalian kan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu kata Rasulullah. Jadi saya tidak mungkin sekali bagi kita semua, insya Allah kita semua di Al-Quran. Amin. Kami dari Badan Masalah Al-Quran mengharapkan keaktifan dari Bapak Ibu jemaah Al-Quran dapat menyimak dengan baik. Bagi siswa-siswi kami, kalian silakan bergeser untuk kelihatan ya. Boleh sini Pak Johan. Pak Johan. Pak Johan. Dengan baik, ya, khulasa, kesimpulan bagaimana pelatihan tentang sejak kami. Demikian, mudah-mudahan kita bagi kita semua dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Johan. Jadi selanjutnya saya akan mengucapkan kepada Pak Dr. Tafadhol Masykur. Tes. Suaranya bagus. Ibu-ibu, adik-adik yang di belakang suara saya jelas? Coba yang nggak jelas angkat tangan. Yang nggak jelas merasa. Suara saya jelas di belakang? Adik-adik perempuan? Oke ya? Oke. Abang-abang yang di sini suara saya jelas? Oke. Slide-nya jelas? Yang benar. Kalau boleh geser ke sini. Boleh Pak, boleh maju nggak ke sini? Biar terasa dekat nih dengan pemateri. Ini terasa jauh nih. Boleh nggak dekat Pak? Merapat aja. Ayo silakan maju. Boleh abang maju nggak? Maju aja. Oke. Abang di sini, isi. Ayo maju lagi. Oke. Usahakan tidak ada yang tersembunyi dari melihat slide-nya. Lihatnya jelas ke saya dan ke slide-nya. Ini Pak jelas ya? Oke. Waktu kita nggak lama, sekitar sejam saja. Ya, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, baik ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah catat di Lauhul Mahfuz kita akan ketemu. Dan hari ini Allah takdirkan kita jumpa, Masya Allah. Saya tak pernah melihat anak kalian. Dan saya yakin
Anda pun tidak pernah melihat saya, betul? Walau dalam mimpi, pernah lihat? Gak pernah kan? Tapi karena Allah sayang kepada kita, Allah pertemukan kita. Untuk sebuah perubahan besar untuk diri kita. Siapa itu? Orang-orang yang selama ini Masya Allah, kalau baca Al-Quran sering. Mendengarkannya pun sering. Bahkan sudah menghafalkan Al-Quran. Tetapi tidak faham dengan apa yang dibaca. Tidak mengerti dengan apa yang didengarkan dalam salat tarawih. Ada? Ya. Karena itulah ini program Allah takdirkan hadir. Bernama program pelatihan metode sekejap paham Al-Quran. Apa namanya? Metode sekejap paham Al-Quran. Hari ini kita kenalan. Ya. Nanti ada pelatihan resminya itu. Ini program pelatihan bukan pengajian. Apa bukan? Pengajian. Kalau pengajian itu satu arah. Saya ngomong, Anda mendengarkan. Ini enggak, ini kita latihan. Apa tujuannya? Membantu kaum muslimin yang tidak pernah punya background bahasa Arab. Karena bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, tapi insya Allah nanti ketika membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya dalam sholat berjamaah, sholat tarawih, insya Allah bisa paham akan maknanya. Bapak Ibu, Ibu sekalian, apakah Anda mau kalau mengaji paham artinya? Mau nggak? Mau atau gak mau banget? Mau atau gak mau banget? Coba yang mau banget angkat tangannya. Coba yang mau banget. Kalau begitu silakan daftar masuk pesantren. Iya. Karena itu rata-rata siapa yang paham bisa buktikan. Imam kita mereka yang pernah pondok di pesantren. Kalau enggak jarang. Tapi Masya Allah hadir program ini bantu mereka yang enggak pernah pesantren, insya Allah juga bisa paham Al-Quran ketika baca dan mendengarkannya. Ini Bu, saya lihat orang-orang yang mukanya terlalu mudah belajarnya ini. Menurut kami itu Pak 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Masya Allah. Belajar bareng-bareng. Buat apa? Buat bantu mereka nanti ketika membaca Al-Quran demikian pula mendengarkannya akan banyak fahamnya. Tanpa harus sekolah formal bahasa Arab. Pak Ibu, ini hanya perkenalan. Nanti resminya Anda bisa mendaftar untuk ikut kelasnya. Mau offline, mau online semuanya ada. Oke. Pak Ibu, ini program telah hadir dari tahun 2009. Awalnya di Makassar, tempat saya orang Makassar, lahir di Papua, dia hadir 2009, ya. Ke Aceh dan sekarang berkembang ke beberapa tempat sampai di Malaysia, di Singapura, di Thailand kita melatih. Dan pada tahun 2019 ini program ikut seminar, ya, seminar diundang oleh Pusat Penelitian Al-Quran Universitas Malaya Kuala Lumpur. Kita jelaskan programnya dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi sebagai sebuah metode yang insya Allah bisa bantu kaum muslimin yang nggak punya background bahasa Arab dengan ilmunya nanti ngaji bisa paham. Nanti sholat berjamaah bisa ngerti artinya insya Allah Ta'ala. Oke, jelas tujuannya? Oke. Sekarang kita mulai ya perkenalannya. Tapi biar Anda yakin, Anda pasti bisa. Saya punya sebuah ungkapan kalau melatih itu. Apa itu? Nanti kalau saya bilang paham Al-Quran, Anda jawab dengan penuh senyum, penuh keyakinan kepada Allah, dan tangan kebal. Mudah insya Allah. Bisa? Kita tes. Bapak Ibu, paham Al-Quran? Mana suaranya? Nggak yakin ya? Oh, wajar nggak yakin. Nah, yakin aja. Paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Sekali lagi. Paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Oke, sekarang kita mulai. Pak Ibu, kalau kita baca Al-Quran, kita langsung ketemu surat Al-Baqarah. Ayat kedua. Yang kabarkan kita sekalian, kenapa itu Al-Quran Allah hadirkan. Kata Allah,
Zalikal kitabu la raiba fihi. Terus? Pada hafal ya? Kan nggak ada sini tulisannya. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hudan, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Hidayah. Dan hidayah ini tidak bisa didapatkan secara maksimal bagi mereka yang baca Quran, mendengarkannya, kecuali disertai bisa paham akan maknanya langsung. Ngaji langsung ngerti, dengarkan langsung paham. Ya, makanya Allah sebutkan di surat Shad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami Allah telah turunkan yang penuh dengan keberkahan. Caranya bagaimana? Liyadabbaru ayatihi. Agar mereka bisa mentadaburi ayat-ayatnya. Memahami dengan baik ayat-ayatnya. Jadi harus ngerti memang itu. Harus ngerti. Baca Quran faham. Oh. Dengarkan ngerti. Oh. Karena ngerti, ada perintahnya, ada arahannya. Suami terbaik, istri terbaik, pemimpin yang terbaik, ada arahannya itu. Selanjutnya kata Allah, waliyatadzakkara ulul albab. Orang-orang yang punya otak itu, ya, yang berpikir tadi itu, kemudian bisa mengambil pelajaran daripadanya dalam bentuk mempraktekannya. Jadilah pribadi yang terbaik. Masya Allah. Itu alasannya Allah hadirkan. Nah, tapi kenyataannya, kalau mau kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Oh Ibu, kalau Anda baca Quran ini, ya, Anda dengarkan selalu berjamaah salat tarawih, kira-kira berapa persen yang Anda kuasai artinya? Berapa persen? Ada yang merasa sangat paham karena orang Arab di sini? Atau yang lama sekali bahasa Arab ada? Atau yang kedua, siapa yang merasa paham? 50-60% ngerti Al-Quran karena pernah di pesantren. Ada yang pernah pesantren? Guru kita ya? Insya Allah segitu. Masya Allah pernah pesantren. Ada lagi? Saya Ustadz pesantren kilat. Oh nggak bisa. Nggak bisa kilat-kilatan. Ya. Walaupun 1000 kali pun nggak bisa. Nggak ada pengalaman. Harus mondok. Berapa? 5-6 tahun. Baru keluar baru bisa itu. Itu pun nggak semua. Cuma 50-60%. Nah, sekarang yang ketiga, ya. Siapa yang merasa kalau mengaji itu masih kurang paham? Boleh angkat tangan? Gak ada yang keempat, cuma 3 pilihannya. Ustadz, saya kalau mengaji yang saya pahami paling-paling Al-Fatihah. Betul? Apalagi? Triqul. You know triqul? Satu apa? Qul huwallahu ahad. 2. Qul a'udzu birabbil falaq. 3. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau sudah mulai masuk surat Al-Baqarah, Ali Imran, kira-kira ngerti nggak? Kalau mau jujur kepada Allah dan diri sendiri, banyak orang mengatakan, Ustadz, sampai sekarang saya masih kurang paham. Sampai kapan gak pahamnya? Padahal Allah tak pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada kita. Tapi kenapa? Kita biarkan diri kita tidak peduli dengan kitabullah. Sampai sekarang gak bergerak perubahan kita. Sampai kapan? Yang sekalian, padahal Masya Allah, Allah kasih kita kesempatan, punya umur yang panjang, ya. Tapi kenapa nggak ngerti Al-Quran juga? Ada umurnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun jadi Muslim, ya. Dan setiap hari Masya Allah kita sudah baca Quran, sudah mendengarkannya. Tetapi kenapa yang kita pahami dari Quran masih sangat kurang? Ayo Pak, apa jawabannya? Abang, kenapa orang kurang paham Al-Quran? Ya kenapa nggak ngerti? Kenapa ngerti? Ya kenapa nggak tadabbur? Ya, kenapa nggak ngerti Al-Quran Pak? Kenapa nggak ngerti Al-Quran kalau ngaji?
Bahasanya. Ya, macam-macam alasannya. Satu, Ustadz, saya nggak ngerti Ustadz. Karena kenapa? Itu Al-Quran bahasa Arab. Saya bukan orang Arab. Orang Indonesia. Coba kalau Allah takdirkan saya jadi orang Arab. Bukan ngerti itu. Apalagi, Ustadz, saya ini sekolahnya umum. Coba kalau di pesantren. Ngerti insya Allah. Apalagi, dulu kuliahnya itu lokal. Coba kalau di Timur Tengah, di Mesir, di Madinah. Nah, jadi, sadar atau nggak sadar, ini alasan sebagai orang kenapa nggak ngerti. Ya. Padahal Masya Allah, Allah yang takdirkan semua untuk kita. Karena Allah sayang, Allah takdirkan kita jadi orang Indonesia, bukan orang Arab. Ya kan? Sekolahnya umum, bukan di pesantren. Kuliahnya lokal, bukan Timur Tengah. Tetapi Allah yang sayang kepada kita, ingin kita bahagia di dunia ini dan di akhirat. Caranya apa? Caranya Allah turunkan kitab panduannya ini. Untuk semua orang. Tapi Allah turunkan hanya dengan menggunakan satu bahasa saja. Bahasa apakah iya? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bapak Ibu, jemaah sekalian, kenapa kok pakai bahasa Arab? Ya, ada alasannya. Allah sebutkan di mana? Di dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab ini dengan berbahasa Arab. Sengaja itu, ya. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun. Agar siapapun kalian, orang Indonesia, orang Amerika, sukunya Melayu, sukunya Sunda, agar siapapun kalian bisa memahaminya. Bisa paham? Ustadz, gara-gara bahasa Indonesia saya nggak ngerti. Gara-gara itu kan nggak ngerti. Tapi enggak. Tetap aja pakai bahasa Arab Al-Qurannya itu. Kenapa? Karena ternyata Masya Allah Ibu, banyak alasan yang menunjukkan ini Al-Quran, walaupun dia itu berbahasa Arab, Masya Allah mudah untuk dipahami maknanya. Yang penting Anda mau serius belajar. Dan Anda tahu caranya belajar. Tuh, tahu caranya belajar. Kenapa? Banyak alasannya. Saya sebutkan 3. Ya, kita buktikan. Anda kan atau tidak. Alasan pertama, ini Al-Quran, kenapa dia mudah dipahami artinya? Anda tahu nggak? Karena Allah yang turunkan dengan menggunakan bahasa Arab, ternyata Allah pula yang telah menjamin, memberikan garansi akan kemudahannya. Allah sebutkan, nih, di dalam surat Al-Qamar, dan mengulangnya sampai 4 kali. Ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakir. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan, Masya Allah, telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Termasuk kemudahan memahami artinya bagi siapa saja. Masya Allah. Bagi saya, nggak mesti di pesantren, nggak mesti anak muda, siapa saja bisa itu. Yang penting apa? Anda mau fokus belajar, artinya. Yang kedua, Anda tahu cara belajarnya. Masya Allah. Kami menampingi bertahun-tahun menampingi orang tua. Ini yang biasa anak ginian. Orang tua yang dampingi 60 tahun, 7 tahun, Masya Allah berubah. Ya, berubah. Akhirnya apa? Baca Quran semakin banyak dipahami. Kenapa? Percaya. Dengan ini janji dan luangkan waktu untuk belajar dengan caranya. Oke? Jelas ini? Paham Al-Quran? Apa jawabannya? Mudah insya Allah. Paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mana suaranya? Paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Masa nggak percaya juga? Allah bilang kami yang kemudahannya. Oke, yang kedua. Ini Al-Quran, Bu. Gampang dipahami artinya. Apa alasannya? Lihat ini Al-Quran. Oke? 30 juz, 6.000-an ayat. Ya. Kenapa dia mudah? Ternyata di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat itu yang berulang-ulang, Pak. Berulang-ulang ayatnya itu. Ya.
Bukan 6 ribuan kalau kumpul-kumpul itu. Contoh yang paling gampang. Ada yang berbunyi ini. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Jawab, apa artinya? Masya Allah, mantap. Tahu semua ini kan? Maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan. Nah, ini ayat berulang di dalam surat Ar-Rahman yang jumlah ayatnya 78. Sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak 31 kali. Jadi, hampir setengah itu surat Ar-Rahman berisi dengan ayat ini. Masya Allah. Dan masih banyak lagi yang lain juga yang berulang-ulang ayatnya itu. Tuh. Berarti nggak banyak kan? Berkurang. Sudah 2. Yang ketiga sekarang. Yang ini Masya Allah banyak orang nggak tahu. Tapi kalau tahu luar biasa. Kenapa dia mudah? Karena Al-Quran bukan hanya ayat-ayat yang sering berulang. Tapi juga banyak kata-katanya itu yang berulang-ulang. Vocabnya yang berulang-ulang. Ataukah mirip-mirip bunyinya itu. Ini Allah sebutkan di mana? Di surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Kitaban dalam bentuk sebuah kitab yaitu Al-Quran. Terbaik perkataannya tersebut. Kenapa terbaik? Karena 2 ciri. Yang pertama adalah mutasyabihan. Adanya yang mirip-mirip padanya. Mirip-mirip padanya. Dan juga masani, berulang-ulang. Termasuk berulang apanya? Kata-katanya berulang-ulang. Pola-pola grammar itu berulang-ulang. Masya Allah. Dari sini sebenarnya sudah ketahuan caranya. Ya. Al-Quran adalah bahasa. Bahasa bukan? Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ya kan? Dia bahasa. Semua itu bahasa punya 2 sisi yang harus dikuasai. 1, harus hafal apanya? Vocabnya. Kosakatanya. Nggak bisa tidak. Yang kedua, harus tahu apanya? Grammarnya. Pola katanya itu harus tahu. Nggak akan bisa itu. Nggak akan bisa paham Al-Quran. Demikian pula ini Al-Quran. Ya, dia adalah bahasa. Tapi kalau Anda bisa mengetahui ya, dan bisa menguasai mana kata-kata bahasa Arab dan mana pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan di Al-Quran, Anda hafalkan itu. Inilah yang nanti yang akan buat Anda akan terasa mudah dan cepat paham Al-Quran tanpa harus sekolah formal bahasa Arab. Bapak Ibu, Masya Allah, dengan izin Allah hadirlah metode sekejap ini. Apa tujuannya? Ini sebenarnya ini membantu Anda untuk mengetahui dan menghafalkan kata-kata bahasa Arab dan pola-pola grammar yang sering berulang dalam Al-Quran. Ya, itu dihafalkan dan selanjutnya akan dipakai membantu Anda untuk bisa menerjemahkan dan memahami setiap kata dan ayat dalam 30 juz. Oke, caranya apa? Anda bergabung di kelas pelatihannya. Ini kelasnya Pak, nggak lama-lama. Berapa lama? Ini goalnya. Ya, ini sudah puluhan kelas kita praktekkan. Ya, cukup belajarnya apa? Paling minimal Anda belajar itu bareng-bareng. Belajar untuk bisa memahami setiap kata dan ayat dengan tafsirnya itu selama 20 kali pertemuan saja. Oke? Dan cuma seminggu sekali. Cuma 2 jam. Bayangkan. Lama nggak? Nggak seberapa. Kalau mau dibandingkan di pesantren. Ya. 20 kali pertemuan. 2 jam seminggu sekali. Oke? Anda hadiri, ikut programnya. Anda keluar. Hafal vocab begitu banyak. Hafal grammar banyak. Dan Anda selesai belajar. Menerjemahkan faham juz 1. Insya Allah. Dan ini kalau pernah kita lewati Bu. Masya Allah. Akan bantu kita untuk mudah paham yang lainnya insya Allah Ta'ala. Oke, hari ini sekalian, saya mau tunjukkan aja secara global saja. Kok bisa mudah? Ya, lengkapnya ikut pelatihannya. Oke ya, kita mulai. Bapak Ibu, ini ilmu Bu, bisa kita kuasai kalau kita belajar dengan menggunakan apa? Mushafnya. Ini ada mushafnya Pak. Jadi memang nggak bisa pakai mushaf lain. Harus pakai mushaf
sekejap. Ya, mushaf faham dan hafal. Ini untuk orang-orang yang masih muda-muda. Nah, kita punya yang gede. Nah, kita punya murid sangat banyak orang tua, kita buat yang besar. Nah, ini mushafnya, Anda lihat, sama sekali nggak ada artinya. Apakah per kata atau per ayat. Tapi dengan begini mushafnya, akan bantu Anda tahu arti setiap kata dan setiap ayat. Nah, caranya apa? Kita siapkan modul pelatihannya. Buku ajarnya itu. Bukunya nggak banyak, cuma 2 bukunya. Nah, ini dia. Ini, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama. Nah, buku sekejap hafal Quran. Ini bukunya tipis, Pak. Cuma tebal sampulnya ini. Tuh. Oke? Di sini ilmunya yang harus dihafalkan. Oke? Dan juga apa lagi? Ada Al-Quran sekejap, khusus juz 1 saja di bagian belakang. Yang akan dipakai selama 20 kali pertemuan. Jadi kalau baru belajar nggak mesti punya Al-Quran 30 juz ini. Nah, ini cukup. Nah, oke. Yang kedua adalah ini. Nah, semua itu bahasa pasti punya kamus. Benar nggak? Sama sekejap. Punya kamus, tapi cuma segini tebalnya. Tuh, segini. Bayangkan. Oke. Ini nggak usah dihafal. Enak kan? Kapan dipakai? Kalau ada kata yang kita nggak tahu artinya, kita cari di sini. Baru kita kuasa artinya. Tapi ini pun bukan semua kata. Khusus kata Al-Quran yang jarang muncul saja. Yang jarang muncul saja. Cuma 2. Oke. Nah, sekarang kita masuk ya. Bapak Ibu, langsung praktek. Ya. Kita kan praktek. Oke. Untuk menerjemahkan setiap kata dalam apa? Dalam Al-Quran. Tapi kita fokus pada ini aja. Halaman kedua Al-Quran. Ya. Kita akan latihan menerjemahkan setiap kata. Apa artinya alif lam mim, zalika, alkitab, la raiba. Oke? Ya. Tapi tidak berurutan. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan urutan warna. Nah, Ibu, Anda lihat apa yang beda dari Al-Quran. Nggak ada terjemahan perkataan dan perayat. Tapi Anda akan tahu arti perkataannya. Apa yang beda? Ada 3. Satu apa? Apa yang beda? Ada warna-warnanya. Betul? Itu berwarna. Ya. Yang kedua apa lagi? Apa Bu? Ada garis-garis berwarna. Tuh 2. Apa lagi yang ketiga? Yang ketiga apa? Ada angka-angkanya. Simbol-simbol. Apaan ini Ustaz? Simbol-simbol. Apaan ini? Ya. Oke. Tapi ini materi yang paling dasar dipelajari sekejap. Ya. Memahami tentang pola warna. Apa warna itu maksudnya apa? Garisnya maksudnya apa itu? Dan itu angka apa maksudnya? Gitu. Ini paling dasar. Apa tujuannya? Satu tujuannya. Membantu Anda untuk tahu arti semua kata dalam 30 juz. Kebayang? Tahu arti? Vocab. Semua kata dalam 30 juz. Berapa tuh? 6.236 ayat. Jadi berapa kata yang akan Anda kuasai artinya? Anda pernah hitung nggak? Berapa jumlah kata Al-Quran? Contoh ya, 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada berapa kata? Bi 1, Ismi 2, Allah 3, Ar-Rahman 4, Ar-Rahim 5 kata. Kalau 6 ribuan ayat, berapa kata? Pernah hitung nggak? Nggak usah hitung Pak. Sudah ada bantuan hitung kan? Ulama kita. Ini jumlahnya. 77.439 kata. Bayangkan. Ini yang harus kita hafalkan semuanya nih. Ini kalau mau dihafal, kira-kira berapa lama? Ayo, berapa lama? Kalau 1 hari menghafal 10 kata, kita perlu 7.000 hari. Masya Allah. Itu baru belajar apa? Arti perkataannya itu. Tapi Masya Allah, dengan bantuan ilmu sekejap ini, dengan izin Allah, Anda bisa hafal arti ribuan kata Al-Quran dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan Anda nggak usah hafal, Anda hafal sendiri. Caranya apa?
Caranya adalah dengan cara kita kelompokkan. Kita kelompokkan. Semua kata di sini, oke sekalian, menjadi 4 kelompok kata. Contohnya gini, semua orang ini hanya 2 kelompoknya. Benar nggak? Apa itu? Kelompok laki-laki, perempuan. Ada yang ketiga? Nggak ada yang ketiga. Ya. Cuma 4 kelompok golongan darahnya. A, B sama O. Betul kan? Nah gitu. Kita kelompokkan. Demikian pula dengan Al-Quran. Biar kita mudah, kita kelompokkan artinya. Dan hitam. Oke. Kita mulai ya. Dari yang paling mudah. Difahami artinya. Semua lihat ke depan. Ke sini. Ya, kita akan latihan ya, menghafal apa? Arti kata-kata ini, alif lam mim, zalika alkitab lah, dan seterusnya. Tapi sebagian saja. Oke? Pakai warna ya. Kita mulai. Faham Al-Quran? Siap menghafal? Kalau Anda nggak mau, Anda nggak mungkin bisa. Iya. Siap menghafal Al-Quran? Ya, bukan hafal Qurannya, hafal kata-katanya. Arti kata-katanya. Oke ya, kita mulai ya. Siap ya? Warna yang pertama. Ya kembali ya. Apa itu? Kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Gambar sesuatu, pemandangan yang sangat indah ketika Anda melihatnya. Kira-kira gambar pemandangan apakah ini? Gambar apa? Sawah. Sawah itu warnanya apa? Hijau. Kan hijau kan? Kalau Anda lihat gambar sawah yang hijau ini kira-kira kebanyakannya terdapat di negara apa? Nama negaranya? Hah? Indonesia. Mana negara Jawa, Pak? Nama negara. Negara apa? Negara Indonesia. Oke. Fokus ya. Saya nanya negara, bukan pulau. Negara apa? Indonesia. Anda pergi itu ya dari Aceh, Jawa sampai di Merauke, banyak sawah yang hijau dan indah. Oke ya. Bapak Ibu, nanti dalam Al-Quran sekejap ini ada kata-kata yang diberikan warna hijau, seperti hijaunya sawah-sawah Indonesia. Apa artinya? Warna hijau adalah kata-kata Al-Quran, nih Pak, yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Dia itu bahasa Arab, ya, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahkan masuk di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan kata warna hijau, Anda nggak usah hafal artinya. Nggak usah apa? Hafal. Langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Indonesia banget artinya. Oke? Jawab. Hijau apa artinya? Hijau apa artinya? Indonesia banget. Persis di bahasa Indonesia artinya. Langsung praktek ya. Nah nih. Ayo. Itu kita sudah kasih contoh kan sama anak itu Al-Quran sekejap. Oke. Ini biar mudah. Pak Ketua, ini pegang Al-Qurannya. Ya, kita pegang soal Al-Qurannya. Nah ini kan. Oke. Siapa lagi nih? Ini. Ini Pak Basnas, apa Basnas? Ini Pak. Oke. Sudah ya? Jadi ada dipegang sama Bang, Pak Ketua sama Pak Basnas. Al-Quran yang asli. Lihat ya, warna hijau apa? Indonesia banget artinya. Coba lihat, di setiap baris ini ada nggak warnanya hijau? Masya Allah. Oke ya, ayo jawab. Apa artinya Allah? Allah ya Allah. Alif lam mim. Alif lam mim. Alkitab. Kitab. Al-ghaib. Ghaib. As-shalah. Salat. Al-akhirah. Akhirah. Yang lain. Maut. Rezeki. Amanah.
istighfar, Muhammad, Musa, Isa, Ibrahim, nama-nama orang. Itu kan semua kata Al-Quran. Benar nggak? Kata Al-Quran. Dikasih warna hijau dalam Al-Quran sekejap. Tidak perlu dihafal. Ya, Masya Allah. Ini setiap halaman banyak jumpa. Ini contohnya. Dalam juz 1. Kan kalau 30 juz berapa kata? 77 ribuan kata. Juz 1 saja itu ada 3.500 kata. Yang warnanya hijau itu mencapai 10%-nya. 10%-nya. Jadi kalau 30 juz 77 ribu kata, berapa 10%-nya? 7 ribuan kata. Anda sudah hafal sekarang. Kenapa? Karena Anda orang Indonesia. Gitu. Biar mudahnya pakai Al-Quran sekejap. Dikasih warna hijau pada kata-kata seperti begini. Jelas ini? Singkatnya, ngaji pakai Al-Quran sekejap. Ketemu kata warna hijau. Apa itu? Indonesia banget. Tidak perlu dihafal dan nggak perlu dituliskan di Al-Qurannya. Selesai. Bagaimana Pak? Ini kira-kira nih mudah atau mudah banget? Mudah banget. Jawab. Mudah atau mudah banget? Siapa yang ngajarin? Jawab. Oh nggak tahu? Siapa yang ngajarin? Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Quran. Allah itu sayang kepada kita. Apa buktinya? Allamal Quran. Allah ajarkan Al-Quran kepada kita. Hari ini saya numpang lewat aja ilmunya. Untuk Anda semuanya. Oke, jelas ini? Bos kalian? Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Selesai. Warna yang pertama. Keluar 10%. Oke, 10%. Berapa sisanya? 90. Tapi lumayan kan? Sebentar sudah 10% keluar. Sekarang yang kedua. Oke. Siap ya? Yang kedua. Apa itu? Kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Gambar sesuatu yang terdapat dalam tubuh setiap manusia dan manusia sangat memerlukannya. Gambar apakah ini? Belum ada gambarnya. Gambar apa? Ya, sel darah merah, darah. Oke. Darah kita itu warnanya apa? Warnanya apa? Ada yang darah biru? Darah biru? Nggak ada kan, semuanya merah. Oke. Bapak Ibu, semua orang darahnya merah. Dan ternyata keadaannya sama. Ayo. Ini darah kita Bapak Ibu. Banyak jumlahnya atau sedikit di tubuh kita? Banyak. Dari ujung kepala sampai kaki banyak darah. Itulah darah kita yang berwarna merah yang banyak jumlahnya. Oke, sekarang. Nanti kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, Anda akan menemukan banyak kata-kata yang diberikan warna merah. Seperti banyaknya darah dalam tubuh kita itu. Ya kan? Apa itu warna merah? Itulah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Warna merah. Apa? Kata yang banyak berulang. Berulang. Makanya apa? Ini kita lihat. Lihat setiap baris. Ada nggak warna merah? Masya Allah, ada warna merah. Ya. Pak Ketua, ada nggak warna merah tiap baris, Pak? Tuh. Setengah Al-Quran isinya adalah warna merah. Apa ini? Kata-kata Al-Quran sering berulang. Tapi setelah dikumpulkan kata-kata ini yang warna merah, Masya Allah, Allahu Akbar. Jumlah katanya nggak banyak. Hanya berulang-ulang saja itu. Berapa kata? Hanya sekitar 100 kata saja. Yang sekarang sudah ada di tangan Anda semuanya itu. Ini dia nih. Apa nih? Di kertas ajaib sekejap. Nah, di sini nih. Ada semuanya? Ya, sebagian pegang ya. Nah, ini. Ini apa? Bolak-balik ya. Sekitar
100 kata Al-Quran yang banyak berulang. Oke? Coba itu, ada bi dengan, li bagi, dan seterusnya. Bapak Ibu, nanti kalau Anda ikut kelas sekejap, Anda akan dilatih. Itu ada ilmunya. Bagaimana Anda bisa hafal kata-kata ini? Seperti Anda menghafal nama anak sendiri. Ya, begitu, harus begitu. Itu kata Allah tentang orang-orang ahli kitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kitab mereka seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi kalau kita, ya, kita akan hafal kata-kata ini, apa? Seperti menghafal nama anak-anak sendiri. Ah, ini contohnya, Pak. Tuh. Nah, ini akan latihan sama-sama. Kenapa? Kalau hafal yang warna hijau sudah pasti 10%. Hafal yang ini 100 kata 50% berulangnya Al-Quran. Berarti berapa? Sudah 60%. Anda kuasa artinya. Modalnya hanya menghafalkan kata-kata ini. Oke? Nah, sekarang saya tunjukkan videonya ya, orang-orang tua. Nih. Ayo contoh. Ini contoh satu ya. Hijau 10%. Warna merah bahkan mencapai 56% berulangnya. Yang mana? Hanya menghafalkan sekitar 100 kata saja. Masya Allah, ini kalau belum begini 1 hari hafal. Ya, kenapa sudah ada? Nah, tinggal bagaimana cara menghafalkannya, di kelasnya diajarin. Ya, diajarin caranya. Oke, saya bisa buat video. Semoga bisa bunyi nih. Nah ini peserta ya, orang-orang tua kita, orang sangat sibuk. Ya, ini Pak Endang ini adalah pimpinan pabrik Indomie di Jakarta. Bayang nggak? Punya pabrik, dia pimpinannya. Ya, tapi Muslim belajar paham Al-Quran. Nah, dia belajar di masa online. Oke, kita dengarkan ya. Nah, ini dia hafal seperti apa? Seperti menghafal Al-Fatihah. Ya, ayo, Anda bisa ikuti ya. Mohon tenang. Semoga keluar suaranya ini. Ah, ini videonya banyak banget di YouTube. Tinggal klik setoran kertas ajaib sekejap, akan muncul nenek-nenek, kakek-kakek yang lagi setoran. Oke ya, ini contohnya. Kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Anda ikuti. Dengan bagi wadan ala atas lakukan fi dalam dari ila kepada qadis Hafalan ini. yang mereka antum kalian aku dan kami yang mereka kamu kalian ya aku dan kami hadiri aku lagi mereka ini Zalika itu alladzi orang yang alladzi dan orang-orang yang apa yang orang yang Dan seterusnya sampai terakhir. Nah, ini masih muda. Ini teman kelasnya. Nah, tuh. Baru belajar berapa usia? 79 tahun. Berapa? Kakeknya, adik-adik kan? Baru belajar. Baru belajar. Ini hafal. Nah, kita dengarkan ya. Dia hafal nih. Dia suaranya nih. atas lakukan di dalam dari indah kepada
قبل sebelum wa malaikat. Oke, dan seterusnya sampai selesai. Bisa nggak dihafal? Bisa. Itu caranya di mana di pelatihan diajarkan. Oke ya. Sekarang Ibu, kami mau contohkan satu caranya. Sisanya Anda boleh coba sendirian. Ya. Kalau melengkapnya bisa belajar bareng-bareng ikut kelasnya. Ini ya. Oke. Kita mau latihan bagaimana menghafal satu baris saja. Ya. Oke. Caranya apa? Ini gampang. Nggak perlu cara baru. Semua orang itu kalau mengaji pasti pakai irama. Benar nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Dipenggal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dipenggal. Ini kata dibaca dengan irama. Lalu apa? Sebutkan Arabnya. Bi artinya dengan. Oke, satu. Bi dengan. Terus li bagi. Terus la bagi. Ini harus dibaca di Al-Fatihah. Bi bismillah. Bi dengan nama Allah. Li alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, li bagi. Kalau la, Anda sering baca di mana? Al-Ikhlas. Walam yakul la lahu bagi juga. Wa Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa dan. Terus apa lagi? Ala atas. Ghairil maghdubi alaihim ala atas. La waladhdallin dan bukan. Oke. 6 kata. Oke. Akan berulang Masya Allah sampai ribuan kali dalam Al-Quran. Sekarang sudah tahu kan? Tugas nanti apa? Dihafalin. Caranya apa? Oke. Ikut saya. Kita latihan nih. Siap ya? Siap menghafal? Oke, sekarang Sulian, semua lihat saya. Ya, lihat saya. Kita akan hafal kata-kata dengan artinya. Ya, oke. Pertama, semua berdoa kepada Allah. Bilang ya Allah, yuk. Buat aku hafal kata-kata ini artinya. Agar aku bisa paham Al-Quranmu ya Allah. Oke, kita mulai ya. Ikuti saya, dibaca. Oke, lihat ya, dibaca. Lalu niatkan dihafal. Ada 6, 3 dibacanya. Ikuti ya. Sebentar kita akan tutup ini. Kita akan tutup begini. Ya. Dan kita akan langsung uji, akan tes. Siap ya? Ikuti saya. Bilangan li bagilah bagi yo. Suara yang kelas. Bilangan li bagilah bagi yo. Orang nggak bisa berbahasa kalau nggak keluar suaranya itu. Pak, kasih keluar suaranya. Ya, yang merdu. Siap ya? Bidangan li bagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Kasihkan suaranya. Wadan ala atas labukan. Oke, hafalin ya. Hafalin. Sebentar kita tutup dan kita tunjuk. Bidangan li bagilah bagi yo. Bidangan li bagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Wadan ala atas labukan. Silakan. Sudah dilihat. Lalu Anda latihan. Caranya apa? Ditutup artinya. Oke, sudah siap? Kalau Anda lupa, gampang. Tinggal dibuka contekannya. Nyontek lagi. Kenapa nyontek?
Karena nyontek itu pangkal pandai. Iya benar, nyontek pangkal pandai itu. Kecuali saat ujian. Gitu ya. Siap ya? Sekali lagi. Bidengan dibagilah bagi. Yang kencang. Bidengan dibagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Oke, sekarang saya tutup sekarang. Oke. Semua lihat ke depan. Tidak lihat contekannya. Siap ya? Bidengan dibagilah bagi. Bidengan dibagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Oke, siap-siap ditunjuk. Tidak bisa menjawab, malu sendiri. Bidengan dibagilah bagi. Hafalin. Bidengan dibagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Terakhir. Bidengan dibagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Sekarang giliran Bapak. Bidengan dibagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Wih, hafal. Pegang mic-nya. Ini kan masih berurutan. Kalau sudah mengaji, tidak lagi berurutan. Nah, apa? Latihan menjawab acak. Ayo Pak, pegang ini. Ya. Saya nanya acak ya. Jawab langsung. Misalnya, wa dan. Ala atas. La bukan. Siap ya? Yang lain dalam hati ya. Oke. Mohon tenang. Ini seperti Anda mengaji, ketemu kata wa dan. Ala atas. Bi dengan. Nah, itu latihan. Siap ya? Jawab artinya wa Dan la. bagi. Tidak. Panjang bukan. La tidak. Panjang bukan. La bukan. Kau percaya ya? Lihat contekannya itu. Tuh. Gampang kan nyontek? Ulangi lagi. Ayo. Ulangi dulu. Sekali lagi. Bi dengan 1, 2, 3. Ulangi. Bi dengan. Bidengan dibagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Jawab. Apa artinya wa? Dan La. bukan. Ala. Di atas. La. Bukan. Ala. Atas. Wa. Dan La. bagi. Li. Bagi. Wa. Dan Li. bagi. Bi. Dengan. Masya Allah. Bisa nggak? Bisa. Oke. Bidengan dibagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Sekarang giliran kamu. Ayo. Bidengan dibagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Yo, hafal kan? Masya Allah. Jawab. Apa artinya? La. Bukan. Ala. Atas. Wa. Dan La. bukan. Ala. Atas. Bi. Dengan. Li. Bagi. Wa. Dan Li. bagi. La. Bukan. Wa. Dan La. bagi. Li.
Oke. Oke, cukup ya. Pak Ibu, berapa lama? 5 menit kan cukup kan? Asumsinya kalau 1 hari 1 baris hanya perlu waktu apa? 15 hari menghafal ini. 1 hari 2 baris, 1 minggu selesai. Saya pengalaman anak SMA sangat tinggi. Hari ini belajar ini Pak, semuanya nih. Oke? Besok pagi sudah stop. Ya, itu sekolah umum. Sekolah umum. Insya Allah bisa. Oke. Bapak Ibu cukup ya? Nanti lengkapnya semua di pelatihan. Ada warna biru, warna hitam, ada garis-garisnya itu, ada angka-angkanya. Goalnya apa? Ini goalnya. Goal adalah membuat Anda nanti ketika baca Quran, oke, akan bisa paham artinya langsung tanpa harus lihat terjemahan. Ini contohnya Pak Endang. Setiap 6 bulan rampung 1 juz. Sekarang dia sudah masuk ke juz yang ke-7. Bayangkan, ya. Mohon tenang, Bapak Ibu, abang-abang. Halo abang-abang, tenang ya. Kita mau dengar praktik ini contohnya. Orang yang serius Allah mudahkan, ya. Dia akan menerjemahkan langsung ya. Surat Al-Munafiqun. Ini hasil belajarnya ini. Bismillah. Mohon tenang. Saudara, tugas ketiga terjemah Quran surat Al-Munafiqun ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, nashhadu innaka rasulullah, sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka rasulullah, sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta agama. Masya Allah. Berubah. Kenapa? Karena Anda mau berubah, Allah sempurnakan perubahan Anda. Dulu nggak bisa paham Al-Quran, belajar. Luangkan waktu, ya cari caranya. Masya Allah. Begini hasil belajarnya. Ya, sekalian, alhamdulillah selesai hari kita perkenalan. Ya, ini adalah sebuah bukti, Masya Allah, yang langsung kelihatan. Allah tunjukkan kita bisa punya peluang besar paham Al-Quran. Tinggal apa? Nah, kita betul-betul belajar serius. Insya Allah kita bisa atur belajarnya itu apakah mau offline atau online. Sekarang kan belum ada ya, belum ada pelatihnya di mana? Di sini, belum ada. Tapi kita bisa atur apa? Buat pelatihannya. Mau offline, online boleh. Saya anjurkan Pak, Anda mendaftar aja dulu, Pak Johan, ya. Yang mau bisa mendaftar lewat Pak Johan, ya. Kita atur pelatihannya. Saya membayangkan saya akan datang nanti sama tim cuma untuk pelatihan 1-2 hari saja. Sampai pelatihan selama 1 bulan. Sisanya belajarnya online. Nah gitu. Pas mau ujian datang lagi. Untuk ujian terakhir pada pertemuan yang ke-20-nya. Insya Allah sudah akan ada hasilnya insya Allah ta'ala. Karena itulah saya akan diatur. Yang mau buat di sekolah silakan. Yang mau di masjid silakan. Terserah ya. Nanti tinggal komunikasi dengan Pak Dr. Brizain. Ini beliau Masya Allah dokter spesialis ya kandungan, sudah belajar 6 juz sampai sekarang online saja, Masya Allah, dan sudah pernah diuji, sangat terbantu. Apalagi kita ya kesibukannya nggak seberapa kalau mau dibandingkan dengan mereka tersebut, tapi Masya Allah, kenapa? Anggap pentingnya Al-Quran ini untuk hidup mereka. Oke, cukup ya. Jadi mohon silakan diatur. Yang mau serius belajar hubungi Pak Ketua, Pak Johan atau Pak Dr. Bisain. Kita atur
bagaimana pelatihannya. Daftar aja, semuanya bisa. Paling minimal Anda harus punya bukunya. Yang mana itu? Bukunya itu ini. Ini buku wajibnya ya. Satu buku ini, ditambah kamusnya ini, ditambah kertas ajaibnya ini. Ini sepaket. Ya. Boleh pakai sendirian, boleh pakai berdua suami istri, atau berteman, atau bertiga. Ya, gitu. Jelas ya? Nah, insya Allah sudah ikut pelatihannya insya Allah ta'ala. Berapa lama? 20 kali pertemuan. Insya Allah selesai. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang bertanya? Kalau ada yang mau langsung belajar online, kita punya kelas setiap bulannya kita buka. Itu nomornya ada. Ya. Kalau mau lihat pelatihannya di Sekejap Official, itu banyak banget video-videonya. Ya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Abang-abang, kakak-kakak, ada yang bertanya? Pak Ketua, saya membayangkan tahun depan saya ke sini sebelum Ramadan, kita buat acara wisuda penamatan. Siapa yang tampil? Anak-anak, tapi ini biasa. Orang-orang tua yang tampil. Buat acara syukuran penamatan, mereka diuji dan selesai. Belajar Al-Quran 1 juz, insya Allah ta'ala. Ini saya baru selesai di Hotel Jakarta, bisa seorang yang sudah dari level 1 sampai level ke-6 datang pakai tongkat 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Masya Allah. Nah itu harapan saya kita bisa buat begitu di sini insya Allah. Oke, ada yang mau bertanya? Cukup jelas materinya? Oke ya, cukup ya. Oke, demikian. Kami masih punya acara perkenalan yang mungkin lebih panjang ya, sebentar pada asar di Musim Muhajirin. Materi sama tapi tambahannya yang lebih detail. Kalau ada yang mau ikut, Anda boleh ikut di Musim Muhajirin. Demikian, terima kasih banyak kepada Pak Ketua DKM atas waktunya. Sampai jumpa di kelas kita insya Allah. Faham Al-Quran? Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.